Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu rangkaian listrik dan pengukurannya. Dan kami beranggotakan ada saya sendiri, Ratna Wulandari, ada Echa Riksma Fauzia, Puji Triastuti, Kiromin Barorusen, dan Farin Destria Fitriani. Untuk selanjutnya, slide pertama akan saya bacakan oleh saya sendiri, yaitu arus listrik. Arus listrik adalah gerakan atau aliran muatan listrik berdasarkan perjanjian arah arus listrik diambil sesuai arah gerakan muatan positif. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, sedangkan elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Syarat terjadinya arus listrik itu ada dua, yaitu terdapat beda potensial antara kedua ujung konduktor dan terjadi dalam rangkaian tertutup atau seluruh elemen terhubung. Nah, ini ada gambar rangkaian listrik terbuka ya, dan rangkaian listrik yang tertutup. Yang A itu gambar rangkaian listrik terbuka, dan yang B itu rangkaian listrik tertutup. Bedanya itu di bagian S-nya itu yang terbuka kebuka, yang tertutup ketutup. Selanjutnya ada kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang konduktor tiap detik. Itu ada gambarnya ya. Jika ada muatan sebesar melewati suatu penampang konduktor dalam interval waktu, maka besar kuat arus listrik yang mengalir dalam konduktor itu adalah I rata-rata sama dengan delta Q bagi delta T. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, monggo. Puj, mic-nya nyalain. Mic-nya belum dinyalain. Ya, selanjutnya yaitu 1 ampere didefinisikan sebagai muatan 1 coulomb yang melewati satu permukaan dalam waktu 1 detik. Muatan listrik 1 elektron adalah 1,6 kali 10 min 19 Celcius. Jika besarnya muatan listrik yang melalui pengantar dalam waktu tertentu adalah Q atau coulomb, maka jumlah elektron yang melalui penghantar adalah N sama dengan Q per E. Slide selanjutnya, Mbak. Yang kedua yaitu ada arus alat ukur listrik. Yang pertama ada ampere. Ampere atau amperemeter adalah alat ukur kuat arus listrik untuk mengukur arus yang mengalir melalui resistor pada rangkaian. Amperemeter dipasang secara seri dengan resistor itu. Bisa dilihat dari di gambar ya teman-teman. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya simbol amperemeter dalam rangkaian. Itu bisa dilihat ya gambarnya. Untuk gambar A, simbol amperemeter. Dengan demikian, pada amperemeter dan resistor akan mengalir arus yang sama. Agar amperemeter dapat digunakan, maka dipasangkan suatu hambatan yang paralel dengan galvanometer, sehingga kelebihan arus akan mengalir ke hambatan paralel atau hambatan Sun atau RSH. Selanjutnya bisa dilihat itu gambarnya. Arus maksimum yang melalui galvanometer adalah IM, sehingga arus yang melalui RSH adalah I min IM. Resistor RG dan RSH dipasang secara paralel, maka beda potensial antara A dan B.
sama besar. Dengan demikian berlaku RSH sama dengan RG per N dikurangi 1 dengan RG resistor galvanometer dan N sama dengan I per IM sama dengan kuat arus skala penuh ampermeter per kuat arus skala penuh galvanometer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yaitu voltmeter. Nah, voltmeter itu merupakan alat mengukur beda potensial atau tegangan antara dua titik. Nah, untuk mengukur beda potensial pada ujung-ujung resistor, maka voltmeter dipasang secara paralel dengan resistor itu. Bisa dilihat seperti gambar tersebut. Lalu slide selanjutnya, voltmeter juga memiliki resistansi sehingga pemasangan voltmeter akan mengurangi hambatan antara titik A dan titik B. Nah, akibatnya arus yang mengalir pada rangkaian akan meningkat dan mempengaruhi tegangan pada titik A dan B. Nah, idealnya voltmeter itu mempunyai hambatan yang sangat besar sehingga efeknya pada rangkaian itu menjadi minimal. Bisa dilihat seperti gambar yang tertera di PPT. Untuk selanjutnya, untuk menghitung besar RS, maka tegangan sebesar I dibagi menjadi 2, yaitu tegangan pada galvanometer FM dan tegangan pada ujung-ujung resistor RS, yaitu SS. Jadi, V sama dengan Vm plus Vs. Nah, resistor RS dan RG disusun seri sehingga diperoleh resistor ekuivalen R sama dengan RS plus RG. Nah, untuk resistor susunan seri berlaku rumus yaitu RS sama dengan dalam kurung M1 RG. Nah, dengan RG adalah resistor galvanometer dan M sama dengan V per Vm, menunjukkan perbandingan antara tegangan skala penuh dan tegangan skala penuh galvanometer. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Ohmmeter. Ohmmeter adalah alat pengukur hambatan atau resistansi resistor. Untuk membuat ohmmeter, galvanometer dihubungkan seri dengan baterai dan resistor RS. Di gambar yang sudah tertera ya teman-teman. Jadi ketika terminal X dan Y dihubungkan ke resistor R yang tidak diketahui, arus I yang mengalir melalui galvanometer adalah I sama dengan sigma per R plus RS plus RG. Kemudian slide selanjutnya, pembacaan alat ukur listrik dalam rangkaian listrik. Pada dasarnya, pembacaan alat ukur baik itu ampermeter atau voltmeter adalah sama. Yang perlu diperhatikan adalah batas ukur yang digunakan. Batas ukur adalah batas nilai maksimal yang bisa diukur oleh suatu alat ukur. Cara membaca hasil pengukuran adalah hasil pengukuran sama dengan skala terbaca per skala maksimum kali batas ukur. Kemudian slide yang selanjutnya, ampermeter ada yang mempunyai batas ukur dan skala terbatas. Misalnya sebuah ampermeter batas ukurnya 5A dengan skala 1 sampai 10. Jika saat digunakan, jarum menunjukkan angka 4 pada skala, besar kuat arus listrik yang terukur adalah sebagai berikut. Gambarnya ada di sebelah kiri, kemudian ada keterangannya, ini kuat arus per batas dengan per skala maksimum. Dan kuat arus per 5A sama dengan 4 per kuat arus sama 40 kali 5A sama dengan 2A. Dengan demikian, arus listrik yang terukur sebesar 2A. Ya, terima kasih. Saya dalam
Ya, terima kasih untuk teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi